Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Gambang Surya hadir sama Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Asia. Edisi hari ini Kamis di lembar kalender yang ke-20 Februari 2025. Kebersamaan kita hingga tuntas satu interval ke depan. Ada layanan fasilitas yang kami sediakan. Silakan nanti Anda bisa gabung untuk menyampaikan sesuatu pertanyaan yang mungkin yang perlu butuh jawaban dari dokter. Sebagai narasumber kita adalah di 082339947707 ataupun juga Anda bisa simak dia di radio streaming Radio Madani Online maupun juga di YouTube-nya di Madani Official, juga di Instagram Madani FM Bojonegoro. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Nah, kali ini kita akan berbicara terkait tentang menghadapi musim hujan ya, cegah penyebaran DBD. Itu sebuah tema yang kita angkat pada kesempatan hari ini. Narasumber kita sudah hadir di samping saya, Dr. Muhammad Halim Nur Rahman. Selamat siang, assalamualaikum dok. Siang, selamat malam, selamat siang mas. Iya, karena baru saja melaksanakan segala aktivitas yang padat hari ini ya. Iya betul. Oke, baik. Kita kali ini mengambil tema menghadapi musim hujan, cegah penyebaran DBD ya. Kenapa ya di musim penghujan ini DBD selalu meningkat? Iya, kalau misalkan DBD itu kan dia penyakit yang ditularkan oleh pembawanya. Nah, pembawanya itu melalui gigitan nyamuk. Gimana nyamuk itu dia bakal berkembang biak di genangan-genangan air yang tidak bersih. Jadi semakin musim hujan itu datang, genangan-genangan air semakin banyak. Terus nyamuk-nyamuk yang bisa disebut Aedes aegypti ini dia berkembang biak, jadi penyebarannya juga semakin lebih banyak. Kayak gitu mas. Iya. Oke, mungkin bisa dijelaskan dok, apa itu sebenarnya demam berdarah itu ya? Mungkin bisa dijelaskan ya? Iya, kalau misalkan sekilas ya untuk demam berdarah itu, suatu penyakitnya itu ciri khasnya demam. Dan kebetulan semenjak saya jaga di Rumah Sakit Asia itu kebanyakan anak masuk demam dengan ciri khas demam berdarah di bulan-bulan ini. Dan kalau misalkan demam berdarah itu disebabkannya oleh nyamuknya itu disebabkan namanya Aedes aegypti. Situ nanti nyamuknya akan menggigit seseorang yang nanti bakal menyebarkan virus DBD yang kita sebut sekarang. Kayak gitu. Oke. Lalu kira-kira bagaimana ya virus DINCI ini bisa menyebar, dan kira-kira apa peran nyamuk Aedes aegypti dalam penyebaran DBD? Ya, taman juga di Bojonegoro ini. Iya, kalau misalkan peranan nyamuknya sendiri, dia itu sebagai, kalau misalkan di sini sebagai gojeknya. Kalau misalkan disebutnya. Jadi kalau misalkan nyamuknya itu dia sebagai perantara yang menyebabkan penyakitnya itu sebenarnya yang dibawa oleh nyamuknya. Jadi pada saat nyamuk menghisap darah dari manusia, itu akan pertama-tama akan memasukkan si mulut dari nyamuknya ke dalam kulit kita, yang menyebabkan situ masuknya virus dari Aedes aegypti ini. Jadi dari situ akan berkembang biak di tubuh kita, akan bermultiplikasi, menyebabkan adanya viremia ataupun penyebab dari virus itu yang menyebabkan demam, terus nyeri badan biasanya, terus kalau misalkan ada batuk pilek juga. Pokoknya gejala-gejalanya tumpang tindih biasanya, sama ISPA biasanya kayak gitu mas. Gitu ya. Oke, baik. Kira-kira apakah semua orang yang tergigit nyamuk Aedes aegypti pasti terkena DBD? Nah, itu juga sebagian orang banyak berpikiran seperti itu ya. Kalau misalkan dari literatur yang saya baca, itu nggak semua orang yang tergigit nyamuk itu pasti terkena DBD. Oh, gitu ya. Melainkan DBD itu suatu virus. Jadi kalau misalkan tubuh kita dalam keadaan yang fit ataupun dalam keadaan yang prima,
Jadi virus yang masuk itu dia nggak akan bisa berkembang biak dalam tubuh, keburu mati sama penjaga dalam tubuh kita. Jadi nanti kalau misalkan tubuh kita lagi bagus, terus kita minum vitamin dan menjaga tubuh kita asupan makanannya, minumnya yang cukup dan seterusnya, DBD-nya nggak akan berkembang biak dalam tubuh kita dan nggak akan terjadi infeksi ataupun gejala-gejala dari DBD-nya. Gitu ya. Oke, jadi tidak semua yang terjangkit demam nyamuk Aedes aegypti karena demam berdarah gitu ya? Betul, Tidak semua. tidak semua. Iya. Apakah nyamuk ini bisa diklasifikasikan? Artinya ada nyamuk jantan, ada betina atau tidak sebenarnya? Kalau misalkan diklasifikasikan, kalau berdasarkan mikroskopisnya itu ada. Ada ya. Tapi untuk orang ataupun nyamuknya, oh ini jantan, oh ini betina, kita nggak bisa lihat juga karena itu terlalu kecil buat mata kita. Iya. Jadi kayak gitu. Barangkali kalau mungkin bisa diklasifikasikan, kira-kira nyamuk yang bisa menimbulkan Aedes aegypti itu yang jantan atau yang betina? Oke, baik. Apa saja kira-kira gejala khas ya DBD yang harus diwaspadai untuk masyarakat ya? Gejala-gejala seperti apa gitu? Oke, jadi untuk gejala-gejala khasnya untuk DBD-nya sebenarnya kan ini infeksi virus sama kayak ISPA dan infeksi virus lainnya. Jadi biasanya kalau misalkan infeksi virus ataupun dibedakan menjadi dengan infeksi bakteri, itu demamnya yang pertama dia akan tinggi sekali. Jadi nggak akan ada fase di mana badan itu kayak anget-anget, dia bakalan langsung tiba-tiba tinggi kalau misalkan DBD. Nah, kalau misalkan selain itu juga kalau di DBD biasanya karena dia itu perkembangannya itu progresif cepat, dia nyerang ke otot ataupun sendi. Selain itu dia ada sakit kepala, mual muntah, dan paling ciri khasnya itu dia timbul mimisan atau bintik-bintik merah di kulit. Jadinya di situ lebih timbul gejala khasnya lagi dari pendarahannya. Oke, baik. Mungkin kalau boleh tahu kira-kira bagaimana cara membedakan DBD dengan penyakit demam lainnya seperti flu atau tipes gitu ya? Bedanya apa nih sebenarnya? Oke, kalau misalkan diklasifikasikannya dari DBD, flu atau tipes itu kita lihat dari penyebabnya. Penyebabnya bisa dibagi menjadi dua. Ada yang disebabkan oleh virus maupun ada yang disebabkan oleh bakteri. Dan kalau misalkan tipes itu biasanya disebabkan oleh bakteri. Dan kalau flu ataupun DBD biasanya itu disebabkannya oleh virus. Dan pertama yang bisa dibedakan itu dari tanda demamnya. Biasanya kalau misalkan DBD itu demamnya tadi langsung naik tinggi, dan biasanya demam-demam DBD itu ciri khasnya dia bakal lebih tinggi pada sore ke malam hari. Kayak gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena aktivitas virusnya dalam tanda kutip bisa lebih aktif pada saat kita malam hari, dan gejala-gejala yang lainnya biasanya terasa malam hari karena tubuh kita memposisikan malam hari itu pada saat fase istirahat. Jadi pada saat tubuhnya itu terinfeksi DBD, kitanya lagi mau istirahat, gejala-gejala yang lain bakalan tambah terasa kayak gitu. Jadi bakal munculnya di malam hari lebih tingginya. Selain itu juga biasanya DBD itu dia nggak ada ke saluran pernapasan, kayak batuk pileknya nggak ada. Dan yang paling menonjolnya itu tanda-tanda pendarahan tadi kayak mimisan, bintik-bintik merah, ataupun gusi yang berdarah pada saat bersikat gigi ataupun pada saat lagi makan tusuk gigi itu gampang berdarah dibanding biasanya. Itu salah satu petanda adanya infeksi dari demam berdarah kayak gitu. Oke, baik. Pendengar pecinta pandemi, silakan kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan. Berikut ini nampaknya sudah ada yang masuk. Saya terima dari Rahma di Jetah ya. Jetah Bojonegoro ini. Oke, baik. Hal yang ingin ditanyakan adalah bagaimana dampak jangka panjang bagi penderita yang sudah sembuh dari demam berdarah ya. Apakah bisa terjangkit lagi ya?
Oke. Kalau misalkan pasien ataupun seseorang sudah terkena DBD, itu jangka panjangnya eh, sebenarnya enggak apa ya, enggak ada seperti penyakit penyerta nanti di kedepannya. Tapi kalau misalkan di kedepannya, kalau misalkan sudah terkena DBD, apakah bisa terkena lagi? Tentu aja masih bisa, Oh, gitu, karena bisa, ya. itu adalah infeksi virus. Jadi infeksi virus itu dia bisa terkena kalau misalkan imun dari tubuhnya udah mulai turun lagi. Jadi kalau misalkan seseorang terkena infeksi virus, tubuh Iya. itu dia bakal mengeluarkan semacam polisi dalam tubuhnya yang dia itu bakal menjaga dari virus serupanya buat menginfeksi lagi. Nah, polisi itu dia mempunyai batas waktu dalam tubuhnya setelah terinfeksi. Jadi misalkan dalam 7 hari ke depan setelah terinfeksi DBD, imun-imun kita itu untuk DBD itu masih ada dalam tubuhnya. Jadi dalam 7 hari ke depan atau 5 hari ke depan itu masih kuat untuk melawan virus dari DBD-nya. Tapi kalau misalkan imunnya sudah turun lagi, sudah nggak ada terinfeksi lagi, terus atau imun kita semakin turun lagi, itu bisa lebih rentan untuk terkena lagi. Untuk jangka panjangnya itu nggak ada pengaruh kalau yang saya baca buat kedepannya seperti apa. Tapi untuk terinfeksi lagi tentu masih bisa. Ya, oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua masih dari Mbak Rahma, apa saja faktor yang membuat seseorang lebih rentan mengalami komplikasi akibat demam berdarah? Oke, komplikasi untuk demam berdarah. Jadi kalau misalkan komplikasi demam berdarah itu sebenarnya dia kan menyerangnya ke sel-sel darah ya, sel-sel darah dan juga ke organ-organ tertentu kayak misalkan hati ataupun ginjal dan seterusnya. Kalau misalkan DBD itu tidak tertangani dengan cepat, dalam artian DBD-nya tidak diobati, itu komplikasinya seriusnya kayak misalkan pendarahan, terus dia kekurangan cairan, bisa dehidrasi, bisa sampai shock, sampai meninggal, kayak gitu, dan kegagalan organ. Kalau misalkan seseorang memiliki penyakit apa yang bisa memperparah DBD-nya, contohnya kalau misalkan pasien dengan diabetes mellitus ataupun gula darah. Karena diabetes mellitus itu suatu penyakit yang terus-menerus yang bisa hanya dikontrol menjadi stabil, tapi imunnya itu dia bakal tidak sekuat orang yang tidak mempunyai diabetes mellitus gitu. Jadi kalau misalkan orang dengan diabetes mellitus ataupun orang dengan autoimun lainnya kayak lupus ataupun yang sebagainya, itu otomatis daya tahan tubuhnya tidak sebaik ataupun tidak sebagus orang-orang tanpa autoimun, kayak gitu. Jadi dia lebih rentan untuk terkena. Dan selain itu juga pasien dengan kelainan darah seperti hemofili ataupun kelainan darah seperti leukemia yang dimana emang kadar darahnya enggak sebaik orang-orang normal, jadi itu bisa memperparah dari pendarahannya seperti itu. Jadi fase untuk pendarahannya lebih cepat terjadi di orang-orang dengan mempunyai penyakit dari darahnya itu sendiri. Ya, oke, baik. Terima kasih tadi untuk pertanyaan kedua. Selanjutnya masih dari penanya yang sama. Kira-kira bagaimana ya peran masyarakat dalam mengendalikan wabah demam berdarah ya? Peran masyarakat untuk mengendalikan wabah demam berdarah, karena Bojonegoro ya sering bisa dikatakan luar biasa demam berdarahnya ketika musim seperti ini. Kalau misalkan yang Halim tahu untuk pencegahannya itu di skala masyarakat yang bisa dilakukan, itu pemerintah mempunyai program khusus. Kalau nggak salah itu namanya 3M, cegah demam berdarah dengan 3M. 3M itu apa aja? Yang pertama, menguras tempat penampungan air ataupun menguras tempat genangan air. Yang kedua, itu mengubur ataupun membuang barang-barang bekas ke tempat semestinya. Jadi nggak membiarkan barang-barang seperti botol,
terus baskom ataupun tempat yang bisa menggenang air itu menumpuk di mana saja. Yang ketiga, itu bisa menutup tempat penampungan air kalau misalkan ada penampungan air seperti drijen atau yang sebagainya, itu bisa ditutup dengan rapat biar nyamuk Aedes aegypti-nya ini tidak bisa berkembang biak dalam air tersebut. Dan plusnya itu ada tambahannya, itu bisa memelihara ikan-ikan yang bisa memakan jentik nyamuk. Iya. Biasanya kalau yang saya tahu tuh lele, terus ikan koi dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih. Dan pertanyaan terakhir dari Rahma adalah apa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah atau dinas kesehatan dalam menangani ya kasus demam berdarah gitu ya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan ini. Kalau misalkan yang saya tahu untuk demam berdarah yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu tadi saya sudah sebutkan, pemerintah menggemparkan untuk dilakukannya 3M di kalangan masyarakat. Dan juga selain itu pemerintah dia bekerja sama dengan mikrobiolog yang untuk membuat namanya nyamuk Wolbachia. Namanya nyamuk Wolbachia ini jadi semacam nyamuk yang disilangkan dengan Aedes aegypti dan kemudian menyebabkan virus DBD yang di dalam Aedes aegypti itu tidak bisa berkembang biak. Jadi pemerintah menyebarkan nyamuk lagi untuk menanggulangi dari Aedes aegypti ini. Tapi mungkin ini masih dalam tahap perencanaan, tahap uji coba. Dan yang pertama kalau nggak salah ini di Jogja, kalau nggak salah itu udah turun sekitar 77% kasusnya di sana dikarenakan dari rekayasa nyamuk ini. Dan mungkin pemerintah akan segera menyebarluaskan dari mekanisme tersebut, tapi tergantung dari kementerian setempat. Oke, baik. Iya. Kira-kira terima kasih ya buat Rahma yang sudah ikutan gabung bersama dengan program Siar Bincang-Bincang Sehat dengan Rumah Sakit Aisyah. Silakan mungkin yang lain bisa ikutan gabung di 082339947707 ya. Kira-kira dok, kapan ya seseorang ini harus segera mencari pertolongan medis jika mengalami gejala DBD ini ya? Iya. Kira-kira saat seperti apa gitu harus segera ke rumah sakit? Kapan seseorang itu harus mencari pertolongan pada saat kemungkinan terkena demam berdarah ini? Itu yang pertama, pastikan di rumah itu anaknya dilihat dulu, dicek dulu temperaturnya dan sebagainya. Kalau misalkan udah ada tanda-tandanya seperti mimisan ataupun gusi berdarah ataupun muntah darah dan seterusnya, bisa dibawa dulu ke paskes pertama. Paskes pertama itu meliputi dari puskesmas, terus juga klinik setempat ataupun praktek dokter mandiri. Nah, dari situ sebenarnya kalau misalkan di rumah itu mempunyai obat penurun panas, biasanya orang tua udah siap siaga buat demam. Kalau misalkan anaknya itu memberikan obat paracetamol ataupun yang sebagainya untuk penurun panas terlebih dahulu, itu lebih baik. Jadi kalau misalkan untuk DBD sendiri itu biasanya baru muncul ataupun bisa dicek lab ataupun lebih akurat pada hari ketiga setelah demamnya. Dan dipantau juga pola demamnya kayak gimana tadi yang sudah saya ceritakan. Jadi kalau misalkan pola demamnya dia lebih tinggi pada saat malam hari atau sore hari, kemungkinan itu ke arah DBD. Dan kalau misalkan saya saranin, kalau misalkan anaknya udah muntah-muntah, terus kelihatannya lemes, kelihatannya udah nggak bersemangat, udah dalam tanda kutip udah dehidrasi, kekurangan cairan, itu bisa langsung dibawa ke IGD ataupun bisa langsung dibawa ke puskesmas. Pokoknya yang bisa cepat untuk menangani dehidrasinya. Soalnya yang paling takutin dari DBD itu
dia ada kekurangan cairannya. Ya. Gitu. Oke, baik dok. Terkait tadi disinggung tentang obat dok. Ini kan banyak ibu-ibu yang tamanya punya anak kecil ini kan sering panas dok ya. Betul. Ketika ke dokter atau berobat itu biasanya mendapatkan obat sirup gitu ya. Iya. Lalu obat itu sudah sembuh tidak habis terusnya dimasukkan di kulkas. Nah ini boleh dok masa kadaluarsanya obat itu bagaimana ya? Kalau misalkan masa kadaluarsanya sirup itu dilihatnya kalau nggak salah Iya. itu dari pertama dia dibuka Segel ya. si segelnya. Hmm. Nah, jadi kalau misalkan kalau nggak salah ya, saya nanti coba cross check lagi aja. Itu pada saat dibukanya itu sekitar 2 sampai 1 bulan lagi yang udah nggak bisa digunakan lagi. Terlepas dia masih expired ataupun enggak. Soalnya pada saat dia dibuka itu segel untuk menutup mikroba-mikroba yang masuk ke dalam kemasan botolnya udah nggak sebagus pada saat disegel kan Mas. Jadi itu bisa menimbulkan, takutnya dikasih obat panas malah tambah panas dan malah diare mau muntah gitu kan, nggak lucu juga kayak gitu. Iya, iya. Oke, baik. Nah, tentu sebenarnya tidak dianjurkan dong ya obat Betul. yang sudah dibuka diminumkan anaknya terus ditaruh di kulkas besok Betul. kalau sakit lagi dikasih lagi gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Ini ada Pak Sundarso Sasongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalau semacam bubuk yang diberikan desa untuk ditabur di air, itu apakah aman dok? Seandainya ditabur di air yang dipergunakan untuk masak dan diminum ya. Nah ini bagaimana? Biasanya kan dapat bubuk abate gitu ya dok ya. Ya, abate. Kalau ditaruh di kamar mandi atau mungkin di apa namanya kalau orang desa itu ada gentong, gentong tandon air begitu. Iya, Nanti juga kadang air ini dimasak untuk diminum gitu ya. Iya. Boleh enggak ini sebenarnya? Kalau Aman enggak? misalkan bubuk abate sendiri sebenarnya kan itu tuh dipakainya disarankan itu untuk air yang menggenang yang tidak dikonsumsi secara langsung. Jadi itu tuh bisa, kalau misalkan seumpamanya air yang dimasukkan abate itu bakal menjadi bahan konsumsi sehari-hari, saya sarankan untuk tidak dimasukkan karena ya kalau misalkan mau dimasukkan bubuk abate itu dilakukan dipanaskan dulu airnya untuk menghilangkan dari sisa-sisa dari bubuk abatenya ataupun yang seterusnya. Iya. Sebenarnya kayak gitu, dan yang nggak disarankan itu ke sumur-sumur sebenarnya yang menjadikan sumber minum dan sehari-hari gitu. Iya. Biasanya kalau orang di pedesaan sumur yang besar jupin kalau orang Jawa itu ya. Nah, terus biasanya dikasih itu. Iya. Ini sebenarnya tidak dianjurkan gitu ya. Tidak dianjurkan. Oke, baik. Terima kasih dan pendengar pecinta Madani, nanti kita akan lanjutkan dan kami udah interaktif Anda di 082339947707. Juga terima kasih buat Ibu atau Mbak Siti Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dok, aman mana dok antara obat bakar dan obat oles? Soalnya saya pakai obat oles panas di kulit, pakai spray nggak bisa tidur atau sumpek. Nanti dijawab dok ya. Kita akan break dulu karena saatnya kita harus break dan nikmati pesan-pesan berikut ini. Tapi di 102.5 Madani FM Solution Radio untuk Mbak Khadijah nanti akan dijawab oleh dokter. Insan Madani dimanapun Anda kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Tengkumar 48 di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah dengan mengambil tema menghadapi musim hujan cegah penyebaran DBD ya, bersama Dr. Halim ya, hadir di kesempatan hari ini. Dokter itu sudah yang kedua kali ya di Madani ini. Betul. Oke, baik. Tadi sebelum kita break kan ada pertanyaan dari
Mbak Siti Khotijah ya, yang menanyakan terkait tentang kira-kira aman mana ya antara obat bakar dan obat oles. Soalnya saya pakai obat oles panas gitu di kulit ya, Oke. pakai spray atau kelambu ini nggak bisa tidur, katanya sumpek gitu. Oke, ya. Oke. Yang pertama Hmm. digarisbawahi dulu yang tadi yang dioles itu gatal. Hmm. Nah, biasanya kalau misalkan ada suatu cairan ataupun lotion yang dioleskan ke kulit kita terus gatal, tapi di orang-orang gak gatal, Hmm. biasanya itu namanya ada reaksi alergi. Itu bisa dicekkan untuk apakah mbaknya itu alergi terhadap autan itu ataupun Iya. merek-merek yang lainnya. Hmm. Dan kalau misalkan mending mana untuk dipilih Hmm. penghilang nyamuknya itu, biasanya saya saranin untuk menggunakan yang semprot aja ataupun yang dibakar aja. Iya. Tapi dalam catatan itu dilakukan sebelum sekitaran kasih waktu 30 menitan atau caranya dijarak sama sebelum mau tidur. tidur. Jadi pada saat kadar obatnya itu sudah mulai bekerja, itu tidak terlalu kuat pada saat kita mau tidur. Takutnya kalau misalkan yang dibakar itu pasti bakar. Kalau terlalu dekat itu dia menyengat ke saluran pernapasan, bisa jadi iritasi di situ ataupun amit-amitnya bisa sampai kebakaran kalau misalkan salah nempatinnya kan, bisa di tempat-tempat yang mudah terbakar kayak gorden dan sebagainya. Kalau misalkan yang disemprot itu sama, kalau misalkan disemprotnya awal-awal itu biasanya dengan jumlah yang banyak. Ada pernah pasien saya juga sebelum di Aisyah yang dia keracunan karena terlalu banyak menyemprotkan dan dia langsung tidur. Gitu ya. Iya, kayak gitu. Jadi lebih aman yang disemprotkan atau yang dibakar, tapi diposisikan di tempat yang aman dan juga dilakukan sebelum mau tidur. Lebih baik tidak setengah jam gitu. Betul, ya. 30 menit gitu ya. Oke, baik. Tidak disemprot langsung tidur. Iya, betul. Jangan berbahaya. Keracunan itu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Siti Khotijah yang sudah kita gabung, dan berikut ini saya terima dari pendengar kita, Mbak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri dari Balen ingin bertanya, apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah penyebaran demam berdarah? Ya, kira-kira dengan cara apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk pencegahan penyebaran DBD ini? Iya, mungkin tadi yang udah disinggung sebelumnya, 3M 3M itu 3M, iya ya. betul. Selain 3M tadi ada penambahan kalau misalkan dengan pelihara ikan ataupun penyebaran berupa batik, ataupun bisa kalau misalkan ada yang sudah terkena DBD, biasanya itu bisa dilakukan pelaporan ke RT ataupun RW setempat buat dilakukan fogging biasanya. Ya. Tapi untuk sekarang nggak tahu apakah itu masih dilakukan atau tidak. Terus selain itu juga masyarakat bisa aktif untuk memilah sampah-sampah yang mana harus dibuang, dan juga kan biasanya banyak tuh bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang kotak ini masih mau bisa dipakai buat nanti apa gitu, nyimpan ataupun botol ini masih bisa dipakai untuk nyimpan apa. Nah, sebaiknya yang disimpan itu benar-benar yang dibutuhin aja. Kalau misalkan yang bisa didaur ulang ataupun bisa dibuang, mending dibuang aja. Gitu ya. Gitu. Ya kadang memang botol-botol bekas menumpuk ya. Iya, kadang betul, ada airnya gitu, sehingga nanti akan bisa menjadi sarang nyamuk gitu ya. Betul. Oke, apalagi jika ini yang sering dilakukan masyarakat di pedesaan utamanya, ini biasanya pakaiannya kalau bisa pakai di kantung gitu dari digantung aja gitu, nggak dimasukkan ke. Tapi itu juga sering dipakai hinggap nyamuk dong. Iya betul, kalau misalkan itu mungkin nyamuk dalam jenis lain. Gitu ya. Tidak jadi untuk Aedes aegypti lebih sering ya, dan lebih sesuai dengan penelitiannya itu dia berkembang biaknya di jentik air. Gitu ya. Gitu.
Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, Dok, ini seberapa efektif ya program pemberantasan sarang nyamuk dalam menekan kasus demam berdarah ya? Apa kira-kira ini program pemberantasan sarang nyamuk misalnya? Kalau misalkan program pemberantasan sarang nyamuk itu saya belum mendapatkan real Oh, gitu ya. numbernya untuk Hmm. berapa persen dan seterusnya. Mungkin yang tadi bisa diberikan angka itu pada saat penyebaran nyamuk yang dimodifikasi genetiknya jadi Wolbachia itu sekitar 77% untuk penurunan di kota-kota besarnya. Ya, Ya, untuk yang dilakukan 3M ataupun penyebaran buku KBT saya belum menemukan pasti angkanya menurunnya berapa gitu ya. Iya, iya. Oke. Oke, baik, terima kasih. Dok, ini untuk pertanyaan yang ketiga masih dari penanya yang sama. Apakah ada vaksin yang tersedia untuk mencegah demam berdarah? Apakah ada vaksinnya, Dok, ini ya? Kalau misalkan vaksinnya sebenarnya dari sebelum-sebelumnya itu sudah ada vaksinnya yang namanya itu CYD ataupun Chimeric Yellow Fever Dengue ataupun vaksin TAK 003 dan seterusnya. Tapi biasanya itu belum masuk program pemerintah karena belum masuk secara masif di sini dikarenakan kan kita tuh negara tropis ya dan kita berpulau-pulau dan sebagainya. Jadi untuk penyebaran vaksinnya sendiri masih belum bisa merata dan biasanya itu orang-orang membelinya dari pihak ketiga yang tidak bekerja sama dengan pemerintah. Jadi misalkan dari rumah sakit swasta ataupun sebagainya itu ada di situ vaksinnya, tapi belum digalangkan secara masif untuk DBD itu karena mungkin masih ada yang dialokasikan ke berbagai kepentingan dari situnya dan juga buat vaksinnya sebenarnya itu nggak terlalu efektif ya soalnya kan kita sebagai iklim tropis jadi vaksin tuh dia pasti ada batas waktunya misalkan bulan ataupun 3 bulan sekali vaksin itu nggak akan bisa langsung menyebabkan kita kebal dari DBD. Jadi kalau misalkan menurut saya paling baik dan paling benar itu pencegahan sebelum ada nyamuk di sekitaran harus dimatikan dulu, harus dikurangi dulu gitu. Oke, baik. Terima kasih dan Dok, ini untuk pertanyaan berikutnya, apakah penggunaan kelambu ya bersenada dengan penanya tadi ya dan lotion anti nyamuk efektif dalam mencegah gigitan nyamuk Aedes aegypti? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Dok. Ini kira-kira apakah efektif kalau menggunakan kelambu atau lotion anti nyamuk? Kalau yang pertama dari kelambunya dulu ya. Dari kelambunya itu yang digunakan itu harus sesuai dengan ukurannya. Contoh dalam artian saya nggak tahu persisnya nyamuk Aedes aegypti itu berapa, tapi emang ada beberapa kelambu yang emang dia efektif untuk mencegah nyamuknya masuk ke dalam ruang lingkup pada saat kita tidur dan gitu. Dan biasanya kelambu-kelambunya ada ukuran-ukurannya sampai yang kecil, bisa nyamuknya bisa sampai nggak masuk. Selain itu juga kalau misalnya lotion, emang dari lotion sendiri itu dia kan semacam gabungan dari tumbuhan ataupun yang sebagainya yang emang tidak disukai oleh nyamuk, dari wanginya, dari rasanya dan seterusnya. Dari yang digunakan tergantung merek apa dan bebas tentang apapun itu, mungkin itu sudah teruji di berbagai labnya ataupun sebelum diedarkan luas, itu bisa menangkal beberapa nyamuk agar tidak hinggap dan tidak menggigit di tangan-tangan kita. Gitu. Jadi dua-duanya cukup efektif ya. Asal kalau Anda menggunakan lotion apa tadi tidak terjadi iritasi atau panas gitu ya. Betul. Atau mungkin jika Anda yang pakai kelambu tidak merasa sumpek gitu. Betul. Iya. Oke, baik. Terima kasih buat Mbak Andri yang sudah ikutan gabung di program siar Bincang-Bincang Sehat dengan Rumah Sakit Aisyah. Ada Dr. Halim kali ini hadir untuk Anda. Nah, Dok, kira-kira
adakah cara alami atau alternatif ya selain fogging untuk mengendalikan populasi nyamuk di lingkungan? Sebenarnya untuk cara alami dan cara selain fogging alternatifnya banyak ya. Tadi udah disebutin mungkin dengan 3M yang tadi, terus juga dengan memelihara ikan yang memakan jentik-jentik nyamuk ataupun di kolam air, terus juga lapas menabur abate dari penyimpanan air. Selain itu juga paling alami itu bisa menanam tumbuhan-tumbuhan yang tidak disukai sama nyamuk. Contohnya kayak lavender ataupun serai, itu biasanya yang nggak disukai sama nyamuk, dari wanginya, dari bebauannya, itu bisa bikin semacam tembok untuk nyamuknya tidak masuk ke dalam rumah ataupun ke dalam ruang lingkup kita beraktivitas kayak gitu. Iya, oke, baik. Dok, kira-kira bagaimana peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari DBD ini? Kira-kira seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ya? Iya, kalau misalkan yang bisa saya himbau ke masyarakat semuanya, itu masyarakat harus berperan aktif juga. Tadi yang dicontohkan seperti 3M, juga membuang-buang barang-barang yang tidak diperlukan, dan juga mengubur juga. Dan biasanya di lingkungan masyarakat lingkup kecil tuh biasanya ada gotong royong, membersihkan lingkungan di RT-nya masing-masing gitu betul. ya. Itu bisa sangat-sangat membantu dalam menurunkan penyebaran dari penyakit DBD seperti ini. Atau saluran air yang menyumbat, itu bagaimana untuk selain bisa menimbulkan banjir juga menjadi sarang nyamuk begitu ya. Ya biasanya ada air-air di parit itu yang tergenang gitu ya, tidak bisa mengalir dengan cepat, karena kadang kebiasaan masyarakat yang sering membuang sampah justru di parit-parit itu ke sungai gitu ya. Paling gampang buang di situ aja sehingga bisa menjadi tempat atau sarang nyamuk. Oke, baik. Itu tadi hal yang mungkin bisa kita lakukan agar masyarakat juga peduli begitu, tidak hanya tim kesehatan saja, tapi masyarakat juga harus peduli. Nah, kira-kira apakah ada obat khusus ya untuk menyembuhkan DBD atau hanya bisa ditangani dengan perawatan yang sportif gitu? Oke, kalau misalkan dari DBD itu kan tadi penyebabnya virus ya, dimana virus itu dia mempunyai kata-katanya itu self-limiting disease, atau itu bisa diartikan penyakit yang mempunyai jangka waktunya. Jadi tanpa diobati juga itu bakal sembuh sendirinya. Jadi nggak usah pakai antibiotik, nggak usah pakai obat-obatan yang emang berat untuk menanganinya. Cuman ditambahi misalkan cairan harus terpenuhi, dalam artian kita harus minum 8 gelas seharinya. Terus juga meredakan kalau misalkan demam. Jadi obat-obatannya emang kayak paracetamol ataupun air minum, makan yang bagus, sama vitamin. Nah, rata-rata yang masuk ke rumah sakit itu dia biasanya di rumah udah nggak mau makan, udah nggak mau minum, nyeri badan, dan demamnya udah tinggi banget, sudah keluar bintik-bintik merah gitu ya. Jadi itu perlu penanganan ataupun pemantauan yang ekstra dibanding di rumah kenapa-napa, nantinya malah jadi tambah turun, tambah dehidrasi dan shock dan amit-amitnya sampai meninggal. Jadi lebih baik kalau misalkan sudah ada tanda-tanda dehidrasi, itu bisa langsung dibawa ke rumah sakit buat dimasukkan air cairannya sama pereda panasnya itu lewat infus. Tapi tidak ada pengobatan, ini obat khusus buat DBD, nggak ada sebenarnya kayak gitu ya. Oke, Dok, kadang yang diyakini oleh masyarakat ini sering ketika DBD kena sakit ini kadang menggunakan jus jambu merah. Nah, ini sebenarnya bagaimana menurut medis ya? Sebetulnya untuk penelitian pengaruh jambu merah terhadap demam berdarah itu belum ada yang saya lihat lebih lanjut ya. Tapi untuk secara logikanya, kalau misalkan
seseorang yang biasanya nggak minum jus, cuma makan, minum dan seterusnya. Waktu sakit dia ditambah jus jambu Jambu. ataupun jus apapun itu, yang emang jus jambu sama misalkan jus mangga dan seterusnya itu kadar airnya emang lebih banyak kan ya. Terus juga ditambah dia minum, dia makannya lebih segut misalkan dalam artian biar nggak mau sakit lagi. Jadi otomatis cairan yang keluarnya itu dia semakin bagus dalam artian dia membantu imunnya lebih bagus lagi dan cairannya terhidrasi kayak gitu. Ya, oke, baik. Itu ya. Dok, kira-kira apa yang bisa dilakukan pasien di rumah ya jika mengalami DBD dengan kondisi ringan? Artinya mereka tidak dibawa di rumah sakit, tapi dia melakukan pengobatan di rumah ya. Nah, ini kira-kira yang harus dilakukan seperti apa nih, Dok? Kalau misalkan yang teman-teman ataupun orang tua yang mengurus anaknya yang melakukan di rumah sendiri itu, yang pertama yang perlu pasti itu disediakan termometer untuk mengecek secara berkala suhunya itu apakah sudah tinggi banget ataupun udah turun. Dalam artian suhu yang bisa dirawat di rumah itu disarankan di bawah 40 derajat. Kalau misalkan di atas 40 derajat itu sudah dalam artian membahayakan dari pasiennya. Jadi harus segera masuk rumah sakit untuk penurun panasnya biar nggak lewat sirup ataupun obat aja karena biasanya itu udah nggak mempan. Nah, tapi kalau misalkan demamnya masih bagus, itu dicek lagi bintik-bintik merahnya itu muncul atau enggak. Terus juga bisa dicek tanda-tanda dehidrasi. Tanda-tanda dehidrasi itu bisa dicek yang pertama di kukunya bisa ditekan, nanti pas ditekan itu kan ada warna putih ya. Nanti kalau misalkan ada warna putih dia balik lagi kurang dari 2 detik itu berarti darah yang mengalir sampai ke ujung itu masih bagus dalam artian dehidrasinya masih belum ada. Sama kalau misalkan anaknya masih kecil itu bisa dicubit di bagian kulit manapun itu, kalau saya saranin di bagian perut. Kalau misalkan kembalinya lagi pada saat dicubit itu kurang dari 2 detik dalam artian cepat, itu cairannya masih bagus, itu yang bisa dipantau di rumah. Selain itu juga saya saranin pada saat hari ketiga dan seterusnya itu dilakukan pemantauan ketat di labnya. Jadi kalau misalkan trombositnya itu udah kurang dari 100.000 ataupun di bawah 50.000, itu saran saya langsung dibawa ke rumah sakit aja. Kalau masih misalkan di 130, 150 masih bagus dalam artian nggak ada penurunan trombosit, dilanjutin aja sampai hari ke-7 biasanya. Itu terus harus pemantauan ketat karena dari DBD itu kita nggak tahu kapan pasiennya emang benar-benar sembuh ataupun dia sembuh tapi padahal dalam masa kritis. Soalnya demam berdarah itu dia ada namanya fase kritis yang dimana biasanya di hari ke-5, hari ke-4 itu biasanya demamnya udah mereda, tapi sebenarnya itu karena cairannya udah keluar jadi dehidrasi gitu. Oke, baik. Terima kasih. Di YouTube saya terima dari Kak San ya. Kak San, apakah kebiasaan masyarakat di desa seperti menanam tanaman di sekitar rumah atau memiliki kolam ikan berpengaruh terhadap penyebaran DBD? Kebetulan rumah saya di desa banyak kolam ikan dan kebun ya. Ini bagaimana nih ya? Apakah bisa mempengaruhi penyebaran DBD? Kalau misalkan berpengaruh atau enggak penyebaran DBD tergantung lagi dari ikan yang di dalam kolamnya itu ikan apa, misalnya kalau ikan koi dan ikan yang bisa memakan jentik nyamuk itu membantu dalam penyebarannya nggak terlalu banyak, jadi malah mengurangi, itu bagus. Sama kalau tanaman-tanamannya juga dia yang tadi saya sebutin contohnya kayak lavender atau serai dan sebagainya yang bisa menangkal nyamuk itu malah juga membantu dalam penyebarannya tidak terlalu luas. Tapi kalau misalkan nanti tanamannya penyerapannya nggak bagus ke tanahnya, mungkin tanahnya terlalu kering dan sebagainya, jadi airnya menggenang, mungkin itu bisa jadi salah satu nanti berkembang biaknya dari nyamuknya kayak gitu. Oke, baik, itu ya yang disampaikan untuk Kak San ya. Mudah-mudahan juga
bisa menerima jawaban yang disampaikan oleh dokter tadi. Kalau mungkin ada hal yang ingin ditanyakan kembali, silakan di layanan yang kami sediakan ya. Oke, dari Ahmad berikutnya, banyak orang tua di desa tidak langsung membawa anaknya ke dokter saat demam. Nah, bagaimana cara membedakan demam biasa dengan gejala DBD agar tidak terlambat ditangani begitu ya? Untuk membedakannya ada. Kalau misalkan untuk membedakannya dari demam DBD dan demam-demam lainnya, yang pertama dari pola demamnya, di mana pola demamnya biasanya di hari ke-1 sampai hari ke-3 dia bakal demam terus, biasanya di sore sampai malam. Terus di hari ke-4, ke-5, ke-6 itu dia bakalan turun. Nah, turun itu dia juga bakalan tambah lemes, tambah gak mau makan dan seterusnya. Biasanya itu udah masuk kritis dan itu harus bisa langsung ke rumah sakit. Nah, kalau misalkan dari gejala-gejala awalnya bisa tadi dibedakannya itu kalau misalkan pasiennya itu mimisan, pasiennya itu berdarah gusinya, terus pasiennya ada bintik-bintik di tangan ataupun maupun di kaki, terus juga buang air besarnya dia berdarah, itu lebih mengarah ke DBD dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Gitu. Oke, baik, terima kasih buat Mas Ahmad ya, di kesempatan ini sudah kita gabung. Jadi kalau memang sudah ada tanda-tanda yang disampaikan dokter tadi, segera dibawa ke rumah sakit dulu, jangan dibiarkan anaknya di rumah. Dan ini sangat riskan sekali dan sangat berbahaya begitu ya, apalagi kalau sudah muncul bintik-bintik merah gitu ya. Oke, baik, tapi sayang sekali waktunya sudah sangat terbatas dan harus kita sudahi perjumpaan kita. Tidak terasa 1 jam sudah berlalu di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Asia. Terima kasih semuanya. Akhirnya saya Kamang Surya yang bertugas segera mohon undur diri. Selamat berpisah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.